Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Oke, jadi di tanganku ini ada sebuah handphone Poco X3 Pro dengan kasus yaitu mati total ya teman-teman. Ya, memang banyak terjadi di handphone Poco X3 Pro ini teman-teman. Penyakit atau masalahnya pasti mati ya. Oke, jadi handphone ini sebelumnya sudah dilakukan servis, kata yang punya itu ya. Eh, Dia bilang handphone ini tuh sudah 2 kali direbal CPU atau RAM-nya, namun tetap tidak bisa menyala gitu ya di servis sebelumnya. Aku nggak tahu juga ya. Nah, di sini saya coba cas teman-teman, namun tidak ada respon sama sekali. Dan di smart USB itu 0 ampere ya, jadi tidak ada arus masuk pada handphone ini. Jadinya no respon ya no ampere. Oke, jadi beliau ceritanya kayak gitu katanya ya. Untuk matinya ini mati secara tiba-tiba lalu dibawa ke servis ya seperti itu. Ya, setelah saya coba lihat mesinnya, memang ya sudah dilakukan bongkar di bagian penutup dari IC CPU dan RAM-nya termasuk kalengnya aja sudah dipotong ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan mencoba rebal kembali untuk IC CPU dan RAM-nya. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak, ataukah harus ganti CPU dan RAM juga ya. Oke, kita akan langkah awal coba rebal kembali dan mudah-mudahan ada hasil ya teman-teman. Ini kondisinya mati total. Oke, lanjut aja. Jadi aku akan kasih flux dulu terlebih dahulu di sisi-sisi RAM dan CPU-nya teman-teman. Panaskan menggunakan blower. Untuk panas aku menggunakan 310 saja teman-teman, proses pengangkatan CPU dan RAM. Nah, untuk pengangkatan ini lebih mudah ya teman-teman karena sebelumnya sudah dilakukan rebal juga karena lem sisi kanan dan kirinya itu kan sudah dibersihkan ya sama sebelumnya ya. Jadi lebih mudah untuk proses pengangkatannya itu teman-teman. Oke, di sini lanjut kita rapikan kakinya atau kita ratakan kaki-kaki yang ada di mesinnya seperti ini teman-teman, supaya nanti pemasangan lebih mudah. Kita rapikan menggunakan solder wick seperti ini. Nah ya, oke, selanjutnya setelah uh, dibersihkan, kita lanjut membersihkan IC RAM-nya kembali. Setelah ini dibersihkan, lanjut nanti kita akan proses pencetakan ya teman-teman. Nah ini ya, jadi saya bersihkan dulu supaya rapi kakinya. Kita buang timah-timah yang uh, tidak rapi gitu ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama kita akan lakukan cetak pada IC RAM-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, untuk uh, timah aku menggunakan merek mekanik ya teman-teman. Nah ini kita taruh uh, plat cetaknya, plat BGA-nya, lalu kita tambah timah pastanya seperti ini. Nah, sambil kita ratakan aja ya teman-teman ya, menggunakan tangan, menggunakan alat bisa teman-teman. Biasanya saya sering menggunakan tangan ya teman-teman untuk melakukan cetak IC ini supaya lebih ya rapi aja gitu ya teman-teman. Menurut aku ya, tergantung kebiasaan teman-teman. Nah, kalau untuk meratakan bagian atasnya yang timah berlebihan, saya biasanya saya sesep menggunakan cutter seperti ini teman-teman. Nah, di bagian atasnya itu biasanya kan ada berlebihan tuh, jadi saya sesep ratakan menggunakan cutter, lalu timbal lagi menggunakan timah pasta, lanjut blower lagi. Ya, untuk panas blower pencetakan ini aku menggunakan panas 285 aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan blower yang dipakai gitu ya. Oke, pencetakan dari IC RAM sudah selesai. Nah, kalau misalkan ada timah-timah yang seperti ini, ada sisa-sisa, ya dibersihkan aja teman-teman ya. Nih ya. Itu kalau teman-teman terbiasa ya pencetakannya akan rapi. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Lumayan rapi ya, alhamdulillah. Oke, lanjut kita akan cetak IC CPU-nya. Sama aja ya seperti tadi juga. Nah, tambahkan timah pastanya, kita rapikan menggunakan tisu, kita lap sambil ya. Nah, panaskan gunakan blower seperti ini.
Nah, jadi seperti itu aja ya. Kalau teman-teman masih tahap belajar ya, dicoba terus ya teman-temannya. Oke, ini adalah hasilnya ya. Alhamdulillah cukup rapi, dan lanjut kita akan tahap pemasangan. Nah, di sini langkah awal kita akan pasang IC CPU-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita akan kasih flux dulu teman-teman di bagian ininya ya. Kita kasih flux sedikit sebagai membantu proses daripada pencetakan ya. Oke. Ini kita rapikan dulu. Kita sisi kiri dan sisi kanannya harus pas. Lanjut kita panaskan menggunakan blower. Untuk panas pemasangan itu seperti panas pencopotan tadi ya, yaitu 310. Oke, di sini sudah saya goyang-goyang. IC CPU-nya itu kembali kepada posisinya setelah digoyangkan, artinya itu sudah menandakan bahwa sudah fresh CC teman-teman. Kita tunggu dingin terlebih dahulu. Nah, setelah dingin, lanjut kita akan pemasangan IC RAM-nya di atasnya teman-teman ya. Kita kasih flux juga seperti ini. Kita rapikan juga, lalu kita panaskan menggunakan blower. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Bisa karena terbiasa. Dan saya belum tahu ini hasilnya apakah masih bisa selamat atau tidak, atau matot. Oke, ini sudah selesai untuk pemasangan IC RAM dan CPU-nya. Oke teman-teman, mohon maaf di sini videonya terpotong karena kameraku sempat mati kehabisan baterai. Dan ini adalah hasilnya, sempat aku foto teman-teman. Alhamdulillah masih bisa nyala kembali ya. Oke, sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.